Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian pada hari ini? Kakak harap kalian semua sehat dan selalu gembira. Sudah siap untuk IMPA? Siapa yang sudah siap boleh angkat tangannya. Jangan lupa senyum ya. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai IMPA kita, tadi udah saat teduh belum? Kalau udah saat teduh, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita semangat, kita bernyanyi dan sambil menari. Oke adik-adik, yuk. Yuk adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami. Saat ini kami mau beribadah Tuhan, berkati kami agar kami boleh mengikuti IMPA dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik, dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh, walaupun hanya dari rumah kami masing-masing. Berkati Kakak Nancy yang akan memberitakan firman-Mu, agar boleh memberitakan firman Tuhan dengan penuh hikmat dan penuh sukacita. Berkati kami juga yang mendengarkan, agar kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan akan salah dosa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan sukacita. Saat ini, adik-adik sudah siap mendengarkan untuk kakak bercerita? Oke, kalau begitu, jika adik-adik sudah siap, disiapkan juga Alkitabnya. Kalau Alkitabnya sudah disiapkan, kita bisa buka ya adik-adik dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Kakak ulangi ya. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Kita bisa baca bersama-sama ya adik-adik. Bacanya tidak usah terlalu cepat dan tidak usah juga terlalu lambat. Oke, hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara,
Meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Adik-adik, hari Minggu ini kakak akan bercerita tentang seorang rasul. Namanya Rasul Paulus. Jadi, suatu hari Rasul Paulus datang ke kota Roma, mengunjungi dan bertemu dengan banyak orang. Salah satunya diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Kedatangan Rasul Paulus di sana adalah untuk memberitakan Injil firman Tuhan, menceritakan tentang cerita firman Tuhan kepada mereka semua. Beberapa orang percaya adik-adik dan mengerti apa yang Rasul Paulus sampaikan. Namun ada juga orang-orang yang tidak percaya dan tidak mau mendengar apa yang Rasul Paulus sampaikan. Di sana Rasul Paulus itu memberitakan cerita tentang kasih Tuhan melalui karya keselamatan yang sudah Yesus lakukan buat mereka. Nah, adik-adik tahu salah satu karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita? Adik-adik ada yang bisa jawab? Ya, karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita adalah pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya buat kita. Di kayu salib itu salah satu bentuk karya keselamatan yang sudah dilakukannya. Nah, Rasul Paulus di sana, walau banyak yang tidak mau mendengar dan percaya apa yang disampaikannya, tetapi Rasul Paulus tetap bersemangat adik-adik. Dia tidak menyerah. Ia tetap memberitakan dan melakukan tugasnya, yaitu memberitakan karya keselamatan Yesus Kristus. Jadi sekalipun ada tantangan, ada hambatan, ada penolakan, Rasul Paulus tidak menyerah, dia tetap bersemangat.
Kalau Rasul Paulus saja bersemangat dan tidak menyerah, kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus bisa sama adik-adik. Bersemangat dan tidak menyerah untuk memberitakan karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Namun, karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan buat kita itu bisa kita beritakan adik-adik lewat sikap dan perbuatan kita semua. Contohnya, jika kita ada di IMPA, sikap dan perbuatan kita yang menunjukkan karya keselamatan Tuhan adalah bernyanyi dan memuji Tuhan. Mendengarkan cerita firman Tuhan, tongkat Harun dan tempat mana. seperti saat ini yang adik-adik lakukan, mendengarkan kakak bercerita. Selain mendengarkan kakak bercerita, adik-adik juga bisa mendengarkan cerita firman Tuhan itu dari mana saja. Lewat televisi, adik-adik juga bisa mendengar dan melihat. Lewat mana lagi? Lewat YouTube adik-adik. Adik-adik bisa mendengarkan cerita firman Tuhan atau khotbah-khotbah dari pendeta atau dari kakak-kakak pelayan. Itu juga bisa adik-adik lihat di YouTube. Adik-adik lihat dan adik-adik dengar. Dari orang tua kita di rumah, juga adik-adik bisa mendengarkan untuk cerita firman Tuhan. Jadi karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan, itu kita beritakan lewat sikap dan perbuatan kita. Kita lakukan lewat sikap dan perbuatan kita adik-adik. Kalau tadi itu saat di IMPA, selain bernyanyi memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kalau di rumah, sikap kita untuk memberitakan karya keselamatan Tuhan adalah dengan rajin membantu orang tua di rumah. Menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua dari kita, rajin belajar. Sekalipun mungkin saat ini masih belum datang ke sekolah, tapi kan kita bisa belajar secara online. Adik-adik harus tetap rajin belajar. Jadi tidak selalu main games atau bermain di luar. Lebih banyak manfaatnya jika adik-adik belajar dibanding main games. Nah, bersikap baik dan sayang terhadap semua orang tanpa pilih-pilih dan menolong sesama, bersikap jujur, tidak sombong, tidak suka bertengkar, dan menjadi anak-anak yang baik, yang sopan, dan takut akan Tuhan. Kita tidak boleh menyerah untuk bersikap seperti yang tadi kakak sampaikan di antaranya. Karena bukan hanya Rasul Paulus yang memberitakan karya keselamatan Tuhan, adik-adik pun juga harus tetap bersemangat dan melakukan apa yang Tuhan inginkan buat kita semua, yaitu memberitakan keselamatan dengan sikap dan perbuatan adik-adik. Semoga kita semua tetap bisa selalu bersemangat ya adik-adik untuk memberitakan karya keselamatan Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia
Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat, karunia, cinta kasih Tuhan kepada kami sampai saat ini. Sehingga pada minggu ini kami dapat berkumpul dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu melalui kakak layan kami. Walaupun firman Tuhan yang kami dengar, kami lakukan secara online. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan kepada kami kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa kepada pendidikan kami. Engkau tahu Tuhan bahwa kami sekarang belum bisa bersekolah seperti biasa. Kami mohon dengan kerendahan hati, berikanlah kami hikmat kepintaran agar kami dapat memahami semua pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kepada kami. Biarlah itu Tuhan Yesus, kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa kepada mama dan papa kami, seluruh keluarga, dan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kami, berikanlah kesehatan yang baik bagi kami, supaya kami dapat melakukan kegiatan dan aktivitas dimanapun kami berada dengan baik dan benar. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa kepada bangsa dan negara kami. Tuhan bijaksanakanlah para pemimpin kami, dari Presiden sampai kepada para RT RW dimanapun mereka berada. Tuhan bijaksanakanlah mereka dalam memimpin bangsa dan negara ini. Dan para pemimpin-pemimpin daerah dimanapun mereka berada, biarlah mereka dapat menangani wabah COVID-19 dengan baik. Tuhan Yesus, Tuhan berkati juga para tim medis yang membantu mengobati pasien COVID-19. Tuhan topang mereka, berikanlah kesehatan yang baik bagi mereka, supaya mereka dapat melayani pasien COVID-19 dengan penuh cinta kasih tanpa mengenal lelah. Tuhan berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga kepada saudara-saudara kami yang di luar sana yang mungkin sedang sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati segala makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum, supaya mereka dapat kembali sehat lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa kepada gereja-gereja kami teristimewa, gereja kami GPIB Gracia. Tuhan berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para presbiter, juga para staf-staf yang berada di gereja dan keenam pelkat. Tuhan berkati kami semua, supaya kami dapat melayani Engkau dalam kondisi yang sekarang ini. Biarlah kami tetap semangat dalam melayani Engkau tanpa mengenal lelah. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa kepada adik-adik layan kami yang sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkati segala persembahan syukur, biarlah itu kami dapat memakainya dengan penuh cinta kasih. Biarlah persembahan itu menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan permohonan yang kami naikkan, bukan dengan nama lain melainkan dengan nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat hidup kami, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Shalom adik-adik. Ada yang tahu besok tanggal berapa dan kita memperingati hari apa? Iya, betul sekali. Besok tanggal 17 Agustus, kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita bersyukur ya adik-adik atas 75 tahun yang Tuhan berikan bagi bangsa kita. Nah, sebagai rasa syukur kita, yuk kirimkan foto atau video adik-adik dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Bisa juga berupa tugas sekolah yang sedang atau yang telah adik-adik kerjakan. Dikirimkan ke Kakak Layan ya. Kami tunggu ya. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.